Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membacakan atau memberikan faedah yang terdapat di dalam kitab, ya tipis saja, 24 halaman ya. Judulnya Ahkamus Shiyami Sitti min Syawalin ya. Ditulis oleh Dr. Sami bin Muhammad As-Sokir atau As-Sokair. Allahu a'lam. Beliau Ustadzul Fiqh, ya, eh, pengajar fikih ya di Jami'ah Qasim ya. Jami'ah Qasim itu di Saudi Arabia. Nah, ada beberapa bahasan di sini, cuman mungkin tidak semuanya kita baca. Kita langsung saja ke pembahasan yang di sini ya. Halaman 12 kalau di kitab ini. Jadi dikatakan di sini al-mabhasul awal hukmu siyamis siti min syawal. Pembahasan yang pertama yakni hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, dikatakan di sini ikhtalafal fuqaha'u rahimahullahu taala, para fuqaha ahli fikih berbeda pendapat fi hukmi siyami siti min Syawalin ala qaulain. Jadi para fuqaha beda pendapat terkait dengan hukum melakukan puasa 6 hari bulan Syawal, dan itu ada dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama adalah istihbabu siyamiha, hukum puasa 6 hari bulan Syawal itu hukumnya adalah disunahkan atau dianjurkan. Wa huwa madhabul hanafiyyati fil mukhtari wasyafi'iyyati wal hanabilati wa qaulun lil malikiyah. Nah, itu adalah pendapatnya Hanafiyah dalam pendapat yang terpilih fil mukhtar. Kemudian juga ada madhab asy-syafi'iyah dan juga madhab al-hanabilah, dan satu pendapat di dalam madhab al-malikiyah. Jadi pendapat ini adalah sunnah ya. Jadi yang pertama menurut madhab al-hanafiyah dalam pendapatnya yang terpilih, kemudian asy-syafi'iyah, kemudian al-hanabilah, dan satu qaul, satu pendapat di madhab al-malikiyah. Dalilnya adalah hadis Abu Ayyub al-Ansari ya, radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahr. Siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan menyambung dengan 6 hari bulan Syawal, maka itu seperti puasa 1 tahun ya. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian ini dibantah ya. Wa nukishal istidlalu bihadal hadithi min wajhain. Nah, istidlal atau pendalilan dengan hadis ini mengatakan puasa 6 hari bulan Syawal itu sunnah, itu dibantah ya. Dibantahnya seperti apa? Annal haditha dha'ifun. Wah, hadis ini dha'if. Wa ala takdiru sihhatihi fahuwa mauqufun la hujjata fihi. Uh, Hadis ini dhaif, dan kalau kita perkirakan, kalau kita asumsikan bahwa ini hadisnya sahih, maka itu hadis yang mauquf. Mauquf berarti tidak menjadi hujjah, tidak bisa menjadi dalil. Nah, kemudian yang aspek yang kedua yang bisa dibantah, annal haditha, bahwa hadis ini ala takdiril ihtijaji bihi, kalau memang kita pakai untuk hujjah, untuk dalil, itu la dalalata fihi ala istihbab siyami sittin min syawal. Ini kalau kita anggaplah ini bisa dipakai untuk hujjah, maka tidak ada penunjukan yang menunjukkan bahwa puasa 6 hari bulan Syawal ini hukumnya sunnah. Nah, tidak ada. Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syabbaha siyamaha bisiyamid dahr, karena Nabi hanya menyerupakan saja, menyerupakan, menyamakan gitu ya, menganalogikan bisa juga ya, puasa 6 hari ini dengan puasa 1 tahun. Wahwa makruhun, dan puasa 1 tahun itu hukumnya makruh. Ya, dari mana dasarnya? Liqaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la soma man somal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa al-abad. Al-abad itu puasa yang selama-lamanya. Puasa terus dia selama 1 tahun. Nggak berhenti-berhenti. Ya. Nah, kemudian dibantah lagi ya. Wa ujiba an hadhil munaqasyah. Jadi ini ceritanya ada munaqasyah, ada perdebatan. Pendapat pertama ini sunnah, dibantah. Oh enggak, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Kemudian dibantah lagi. Ya.
dibantah lagi. Bagaimana pembantahannya? Ammal wajhul awwalu, adapun aspek yang pertama, wa huwa tat'iful hadisi, yang menyatakan bahwa hadis ini lemah, hadis yang mansoma Ramadana ini, ya, hadis yang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian menyambung 6 hari bulan Syawal dikatakan lemah, maka itu bagaimana bantahannya? Fa innal haditsa sahihun sabitun fi sahihi muslimin wa ghairihi. Maka hadis ini justru sahih, ya, bukan lemah. Itu termaktub dalam kitab Sahih Muslim dan juga kitab-kitab hadis yang lainnya. Waqad sahhahul a'immatu min turukin muta'addidatin, dan para imam ahli hadis, ya, para ahli ilmi itu malah mensahihkan dengan berbagai jalur yang ada sehingga menjadi sahih, ya. Wa dzakaru lahu syawahida katsiratan, dan para ulama itu juga menyebutkan pendukungnya, ya, syawahidnya, penguatnya, ya. Penguatnya itu banyak, ya. Wa 'ala taslimi bi annahu mauqufun, dan okelah kita menerima bahwa hadis itu mauquf. Mauquf itu ini, ya, mauquf itu adalah apa yang disandarkan kepada salah seorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu berupa perkataan atau perbuatan atau diamnya, ya. Jadi kalau marfu itu malah disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pendiaman, gitu ya, atau apa, persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara tasrih, secara jelas, ataupun secara hukum. Nah, adapun kalau mauquf itu disandarkan kepada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu berupa perkataan, perbuatan, atau diamnya atau persetujuannya, gitu, ya. Baik, kita kembali ke sini. Nah, oke lah, itu dianggap mauquf. Nah, terus gimana? Fa innahu qaulus sahabiyyin. Maka sesungguhnya itu adalah perkataan sahabat. Was sahabiyyu idza qala qaulan laisa lirra'yi fihi majalun kama huwa sya'nu fi hadzal hadithi fa innahu yakunu hujjatan walahu hukmur raf'i. Oke lah, itu mauquf begitu, ya. Hanya saja mauquf itu kan qaulus sahabi, ya, pendapat sahabat atau perkataan sahabat. Maka perkataan sahabat ini kalau punya pendapat, atau sahabat kalau punya pendapat tapi tidak ada ruang opini di dalamnya, ya, sebagaimana di hadis ini. Jadi hadis ini nggak ada opini nih, ya, nggak bisa opini masuk ke hadis ini, hadis yang tadi kita bahas tadi, maka itu menjadi hujjah. Fa innahu yakunu hujjatan, maka hadis itu menjadi hujjah, atau qaulus sahabi, ya, perkataan sahabat itu menjadi hujjah, dan itu sama dengan hukmur raf'i, hukum marfu. Tadi sudah saya sampaikan, marfu itu apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun aspek kedua yang dibantah tadi, yang dimaksud dengan hadis man shoma Ramadan, itu adalah at-tashbihu, ya. Yang dimaksud adalah at-tashbihu fi husulil ibadati ala wajhin la masyaqqata fihi. Itu adalah penyerupaan terkait dengan memperoleh apa ibadah itu mendapatkan aspek yang tidak ada masyaqqah di dalamnya, ya. Wa naziruhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang semisal dengan ini adalah statement atau hadis atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man soma salasata ayamin min kulli syahrin kana kaman soma ad-dahr. Siapa saja yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka itu seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Maka dikatakan di sini fa innahu sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara dzalika hasan ala siyamiha. Nabi SAW itu memotivasi untuk melakukan puasa 3 hari ini. Wabayanan lifatliha, dan menerangkan keutamaannya. Wala khilafa fistihbabiha, dan tidak ada perbedaan pendapat akan kesunahan puasa 3 hari di bulan uh, 3 hari di tiap bulan ini, begitu, ya. Dan juga tiap sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal ini, gitu, ya. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa aidan faqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Qur'ani. Dan juga Nabi SAW itu juga melarang membaca Quran fi aqalli min salasin, kurang dari
3 hari ya. Di khatam kan bacaan Quran itu kurang dari 3 hari. Waqala, dan Nabi juga mengatakan kul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Dan juga Nabi mengatakan kul huwallahu ahad itu ya, surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Menyamai sepertiga Al-Qur'an. Ini catatan-catatan kaki tidak usah kita baca ya untuk mempersingkat waktu. Maka fa'aroda, maka Nabi menghendaki memaksudkan at-tashbiha bi thuluthil Qur'ani fil fadli. Maka Nabi itu menyerupakan sepertiga Al-Qur'an itu dalam keutamaannya. La fi karohati ziyadati alaihi. Bukan memaksudkan kemakruhan untuk menambah atasnya. Fatashbihul madhkuru fi hadhihi ahadithi la yadullu ala jawazi wuqu'i musyabbahi bihi fadlan an istihbabihi fadlan an yakuna afdala min ghairihi. Jadi yang tasbih yang dimaksud di dalam hadis-hadis ini tidak menunjukkan apa bisanya atau bolehnya atau mungkinnya penyerupaan dengan yang diserupakan. Fadlan an istihbabihi, lebih-lebih tentu dengan kesunahannya. Fadlan an yakuna afdol min ghairi. Itu lebih-lebih lagi bahwa ini lebih afdol daripada yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian yang kedua, ada hadis Sauban radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamama sannati kana tamama sannati man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha atau asyaru amsalha. Siapa saja yang berpuasa 6 hari setelah hari Idul Fitri, maka itu karena tamamas sanati itu seperti sempurnanya 1 tahun lah ya. Manja abil hasanati, siapa saja yang melakukan satu kebaikan, falahu asyu amsalihha, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan yang semisal dengan satu kebaikan tadinya. Wanukisha, dan ini dibantah ya. Ini hadis yang kedua ya. Hadis yang pertama dalil kesunahan puasa 6 hari bulan Syawal, ini tadi hadis yang ini ya. Man soma Ramadan. Ini hadis yang pertama, dalil yang pertama. Nah, dalil yang kedua yang ini ya. Hadis Sauban ini. Nah, itu dibantah lagi di annal haditsa dhaifun la hujjata fihi. Hadis ini dhaif. Dijawab bi adami taslimat. Tidak menerima, tidak diterima bahwa hadis ini dinilai lemah. Bal sahhahu jam'un minal a'immati minhum al-imamu Ahmad. Bahkan sekelompok ulama begitu ahli hadis itu mensahihkan hadis ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad, Abu Hatim, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, dan imam-imam yang lainnya. Jadi hadis ini adalah hadis sahih. Itu pendapat yang pertama yang berpendapat bahwa puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya adalah sunnah. Dan pendapat yang kedua adalah karohatu siyamiha. Pendapat yang kedua, puasa 6 hari bulan Syawal itu hukumnya makruh. Wahwa madhabul malikiyati, ini adalah madhab al-malikiyah, wa qaulun bil hanafiyati, dan satu pendapat dari madhab al-hanafiyah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah anna salafa rahimahullahu ta'ala, salaf ya, generasi terdahulu, walasiyama ahlul madinati, lebih-lebih penduduk Madinah pada saat itu, lam yakunu yasumunaha, itu mereka tidak berpuasa 6 hari bulan Syawal. Nah, Imam Malik mengatakan Imam Malik rahimahullah mengatakan lam aro ahadan min ahli ilmi wal fikhi yasumuha. Saya tidak melihat satupun dari ahli ilmi, ahli hadis, juga ahli fikih yang berpuasa 6 hari bulan Syawal. Walam yablugni dzalika an ahadin minas salaf. Dan tidak ada kabar atau berita yang sampai kepadaku dari generasi salaf yang melakukan puasa 6 hari bulan Syawal. Wa anna ahlul ilmi, ya, dan sesungguhnya ulama atau ahlul ilmi itu yakrahuna dzalika, itu memakruhkan 6 hari puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, ini dibantah lagi ya. Kalau tadi puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya sunnah, dibantah oleh pihak kedua, dan sama pihak yang kedua dibantah oleh pihak yang pertama yang mengatakan puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya sunnah. Wa nukisha hada dalilu min wajhain. Nah, dalil ini, argumentasi ini dibantah dengan dua aspek.
Nah, yang pertama adalah anna sunnata idza thabatat bila mu'arid, bahwasanya as-sunnah jika telah fix, ya, tidak ada yang kontradiksi dalam as-sunnah itu, ya, atau hadis itu tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang apa bertentangan begitu, katakanlah seperti itu, maka fala tutraku, maka sunnah itu tidak ditinggalkan. Litarki ba'din nasi, karena sebagian orang meninggalkan sunnah tersebut, au aksarihim, atau mayoritas manusia meninggalkan sunnah tersebut, au kullihim, atau semua umat itu meninggalkan sunnah tersebut. Nah, kalau sudah fix, sudah sahih, sudah ditetapkan oleh para ahli hadis, maka ya jangan ditinggalkan. Itu dalil yang atau bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, anna kauna ahlil madinati zamanal imam Malik, eh, penduduk Madinah pada masa Imam Malik rahimahullah itu lam ya'malu bihi, tidak mengamalkan hal tersebut, ya, tidak mengamalkan apa namanya puasa 6 hari bulan Syawal, kalau seperti itu, maka la yujibu tarkal ummati kulliha lahu, maka itu tidak mengharuskan umat meninggalkan, atau semua umat itu meninggalkan puasa itu, ya. Faqad amila bihi al-a'immatu, padahal para imam, para ahli ilmu itu sudah mengamalkan puasa tersebut, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Mubarak, dan yang lainnya. Kemudian dalil pendapat yang memakruhkan puasa ini dikatakan an-nasiyam sittin min syawalin qad yakunu sababan li'tiqadi man yasumuha annaha fardun, bahwasanya puasa 6 hari bulan Syawal ini bisa jadi, ya, bisa jadi atau boleh jadi itu akan menyebabkan umat itu meyakini bahwa puasa ini hukumnya fardu, ya, puasa 6 hari itu, ya. Fayuzannu wujubuha, maka diduga itu wajib hukumnya, ya, diduga kuat hukumnya wajib. Fayul haku bi Ramadana ma laisa minhu, maka itu juga akan ditambahkan ke bulan Ramadan, padahal itu bukan bulan Ramadan. Jadi puasa Syawal itu diduga wajib, maka itu akan dilekatkan, akan disamakan dengan bulan Ramadan, padahal itu bukan bagian dari bulan Ramadan. Semoga bisa dipahami, ya. Nah, ini dibantah bi anna hadza muntaqidun bi saumi yaumi Arafah wa Asyura. Nah, ini dibantah. Pendapat ini ternyata sudah terbantahkan dengan puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah Asyura dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, ya. Fayazamu min hadza karahatu saumiha, maka kalau ikut dalil ini, maka ya semua puasa sunnah itu jadi hukumnya makruh gitu, ya. Wahada la yakuluhu ahadun, ya. Nah, ini tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian, ya, berpendapat bahwa itu akan menjadi wajib, ya, puasa Syawal itu, ya, dan akan melekatkan puasa Syawal dengan puasa Ramadan, padahal itu bukan bulan bukan puasa bulan Ramadan, ya. Nah, kalau dikatakan fa'in kila, ya, inna hada kias ma'al farik, inna hada kiasu ma'al farik, kiasun ma'al farik, ini adalah kias yang ma'al farik, ya, kias yang tidak pas lah, seperti itu. Karena puasa Arafah, puasa Asyura itu puasa sunnah yang independen, nggak ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Nah, beda dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Kalau puasa 6 hari bulan Syawal itu ada kaitannya dengan sempurnanya bulan Ramadan, 29 hari atau 30 hari. Maka puasanya itu, puasa 6 hari bulan Syawal itu terkadang bisa jadi itu akan menyebabkan orang meyakini kewajibannya. Umat akan meyakini kewajiban puasa Syawal 6 hari tersebut. Maka dijawab bahwa bi anna hadza ghairu musallam. Ini tidak diterima, ini nggak bisa diterima pendapat ini. Kalau dikatakan seperti itu, la lazima minhu karahatu kulli ibadatin mustahabbatin murtabitatin bi ibadatin wajibatin. Kalau memang seperti itu, maka ya itu akan menjadikan semua ibadah yang sunnah, yang terikat atau ada kaitan dengan ibadah wajib, itu semuanya menjadi makruh semua. Misalnya apa? Sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Nah, itu kan ada kaitannya tuh dengan ibadah wajib. Kalau memang
puasa Syawal itu dikatakan apa makruh hukumnya atau tidak, ya makruh hukumnya karena itu berkaitan dengan ibadah Ramadan, maka berarti puasa apa sholat rawatib ba'diyah qobliyah itu juga makruh. Ya. Fatukrohu li'ala yu'taqada wujubuha, maka itu hukumnya makruh juga, ya kan, agar tidak diyakini kewajibannya bahwa wajib hukumnya puas apa sholat rawatib ba'diyah dan qobliyah. Walako ila bidzalik. Tidak ada satupun ulama yang berkata seperti itu, yang berkata bahwa uh, apa uh, puasa Syawal itu akan menjadi sebab diyakini kewajibannya karena ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Sebagaimana sholat rawatib juga ada kaitannya dengan sholat fardu, ya, rawatib ba'diyah dan qobliyah. Dan pada faktanya tidak ada yang mengatakan itu hukumnya menjadi fardu atau hukumnya menjadi makruh. Ya, ya menjadi hukumnya menjadi makruh. Biar tidak diyakini kewajibannya. Wallahu a'lam. Kemudian pendapat yang ketiga, dalil yang ketiga bahwa ini hukumnya makruh. An-nasya maha qad yakunu sababan li an yulhaqa bi ramadana ma laysa minhu. Puasa 6 hari itu boleh jadi akan menjadi sebab di disamakan atau ditambahkan ke bulan Ramadan, padahal itu bukan bagian dari bulan Ramadan. Nah, itu dibantah bi anna hadza la yutasawwaru. Ini tidak terbayang yang pendapat yang seperti ini. Li anna yaumal aidi fasilun bainahuma. Karena hari Id 1 Syawal itu adalah pemisah antara bulan Ramadan dengan puasa Ramadan dengan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Nah, tarjih menurut penulis kitab ini adalah al-qaulur rajihu, pendapat yang rajih, wallahu a'lam wal qaulul awal. Itu adalah pendapat pertama yang menyatakan bahwa puasa sunnah 6 hari bulan Syawal itu adalah hukumnya sunnah. Karena kuatnya dalil-dalilnya dan jawaban sebagaimana yang disebutkan dalam perdebatan atau diskusi antar dua pendapat dan dalil tadi. Dan terbukti lemahnya dalil pendapat yang kedua yang menyatakan hukumnya makruh. Jadi sekali lagi, puasa sunnah 6 hari bulan Syawal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah hukumnya sunnah. Menurut pendapat mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan satu kaul dari Al-Malikiyah. Dan pendapat yang kedua ini adalah hukumnya makruh, ya. Pendapatnya hukumnya makruh ini adalah mazhab Al-Malikiyah dan satu kaul, satu pendapat dari Al-Hanafiyah. Dan yang rojih menurut penulis kitab ini adalah pendapat yang pertama yang menyatakan hukumnya adalah sunnah. Nah, demikian, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Nasallahu salamah wa afiyah. Allahu musta'an. Allahu ta'ala a'lamu bisawab.